silahkan tanya. Jelek pun pasti dijawabnya bagus. Makanya percuma nggak usah. Jadi konten kreator itu nggak usah banyak mengeluh, nggak usah banyak mengemis, nggak usah. Jadi jangan pernah mengada-ada. Udah, jadi berjalan aja, natural, apa adanya. Malah itu lebih bagus. Tidak harus persis. Jadi lebih banyak ke improvisasi. Bukan salah juga ya. Itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Biasa bersama Kak Asik, apapun dan bagaimanapun keadaannya ya sudahlah, pokoknya kita asikin saja ya. Dan hari ini sebelum berangkat bekerja nih ceritanya, jadi ngonten dulu mumpung ada ide. Jadi ide tersebut tentu tidak terlepas daripada bantuan teman-teman. Mengapa demikian? Karena Kak Asik membaca lagi-lagi komentar dari teman-teman, di mana komentar itu ada 3. Mudah-mudahan kontennya inget ya. Jadi yang pertama kata teman-teman bahwa betul adanya Kak Asik manakala kita sering upload video, sering membuat konten, jadi rajin, konsisten, ternyata dampaknya sangat positif. Nah itu kan terasa ya sama teman-teman. Jadi Kak Asik berbicara tempo-tempo hari ke belakang, ya itu karena sudah dialami. Jadi setidaknya mungkin akan sama ya. Karena alasannya secara logika begini, ketika teman-teman sering upload video ke platform YouTube dalam channel kita, itu ibaratnya adalah menimbulkan beberapa kemungkinan. Kalau dulu kita belajar matematika pasti ingat. Jadi sangat akan berbeda sekali dampaknya, kemungkinannya manakala segala sesuatu itu diberikan nilainya yang lebih. Nah, balik lagi seperti konten video yang diupload. Jadi ketika kita sering upload video, dalam bahasa konten kreatornya adalah konsisten, maka video-video itu akan terus tersusun. Jadi seperti deret barisan seperti itu. Kemudian video-video itu ditonton oleh teman-teman yang lain, yang jauh dari kita tentunya. Nah, ketika salah satu video ditonton oleh teman orang lain, tentu teman-teman ini punya teman yang lain juga kan seperti itu. Bayangkan kalau teman-teman videonya cuma 1 atau cuma 2 atau cuma 3, sudah itu upload videonya tidak konsisten, wassalam lah. Sehingga subscriber pengen banyak, jam tayang pengen banyak, penghasilan pengen banyak, tetapi upload videonya jarang. Lah ini bagaimana? Jadi ibaratnya kalau konten video itu adalah barang dagangan dan channel itu adalah ibaratnya warung. Analoginya teman-teman kalau mau jajan misalnya kepada salah satu warung langganan kita, misalnya mau beli makanan nih, makanan itu enak tiap hari secara konsisten, tiba-tiba beberapa hari kemudian warung tersebut tutup, kecewa enggak? Pasti kecewa kan, apalagi itu sudah berlangganan. Nah itu yang pertama, bahwa betul adanya manakala kita konsisten upload video itu adalah sangat penting sekali untuk perkembangan channel kita. Insya Allah ketika kita sering upload konten video, kemudian secara tiap hari itu nanti akan terlatih. Karena apa tadinya? Terpaksa, ya nggak? Ya harus dipaksa, jadi lama-lama nanti bisa. Kalau sudah bisa, dengan sendirinya nanti akan terbiasa. Itu maksud Kak Asik. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua nih, katanya Kak Asik ini saya sering upload video, padahal tempo hari ke belakang ada video yang rame, ada yang sedang. Kemudian saya semangat dan saya membuat konten video lebih baik tentunya dari yang kemarin. Hasilnya ternyata kenapa penontonnya malah berkurang. Nah ini misteriusnya YouTube tuh seperti itu. Jadi pertanyaannya teman-teman tuh aneh. Apakah ada yang salah ya Kak Asik dengan konten video kita? Kalau kata Kak Asik, insya Allah dijamin tidak ada yang salah manakala kita mengupload pada waktu pertama kali ke platform YouTube, kemudian di situ tidak ada peringatan, tidak ada warning, tidak ada notifikasi, kemudian berjalan lancar upload, dan itu Kak Asik yakini insya Allah berarti tidak ada masalah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang keduanya, teman-teman ini jangan dulu langsung pesimis. Jadi tidak setiap konten video yang kita buat kemudian sudah kita planning juga, sudah kita organisasikan juga segala sesuatunya, kemudian kita actingnya semaksimal mungkin, begitu dievaluasi hasilnya jelek, ya itu
Jangan langsung dimasukkan ke perasaan. Jangan langsung membuat down. Kemudian kita malas. Namanya juga dunia entertainment. Jadi YouTube ini mau tidak mau adalah dunia entertainment. Alasannya kenapa? Ya bentuknya video. Ketika video pasti ditonton orang. Nah kan begitu. Begitu ditonton orang, beberapa hari kemudian Kang Asik selalu berbicara bahwa konten video setidaknya ada 3 perkara ini tidak akan bosan-bosan Kang Asik sampaikan kepada teman-teman. Jadi harusnya itu menghibur. Nah kalau tidak bisa menghibur berarti ya menginspirasi. Kalau tidak bisa menginspirasi yaitu tadi adalah mengedukasi. Syukur-syukur di dalam konten video kita itu terdapat 3 hal ini. Biasanya jarang ya karena tidak setiap konten video itu isinya ada pendidikan, kemudian ada motivasi dan ada juga hiburannya. Jarang sekali ya yang seperti itu. Makanya dipilih 3 ini saja. Tentu sesuaikan dengan kemampuan dan skill yang kita miliki. Jadi jangan pernah mengadi-adi. Jadi jangan pernah mengada-ada. Udah jadi berjalan aja natural apa adanya. Malah itu lebih bagus. Jadi manakala kita menyampaikan sesuatu, kalau misalnya sudah tanggung nih membuat konten video, wah ini terjadi kesalahan, sudah lanjutkan saja. Dan di situ kita meminta maaf kepada teman-teman, maaf teman-teman ya, ini saya tadi keceletot salah misalnya, udah lanjutkan aja. Karena apa? Jadi di konten video di YouTube itu kan bukan sinetron. Jadi harus ada selingannya. Jadi tidak usah bersambung, jadi tidak usah benar-benar ceritanya itu walaupun misalnya di konsep tidak harus persis. Jadi lebih banyak keimprovisasi. Itu kan salah juga ya. Itu ya teman-teman. Jadi berarti balik lagi ke bahasannya kedua, tidak selalu konten video yang kita buat itu viral. Tidak selalu, walaupun itu bagus. Jadi karena begini teman-teman, dikatakan konten video itu bagus, bingung siapa yang menilainya. Kalau ditanya kepada saudara kita, kepada istri kita, atau kepada suami kita, atau kepada anak kita, ke saudara kita, silahkan tanya. Jelek pun pasti jawabnya bagus. Makanya percuma, nggak usah. Jadi konten kreator itu nggak usah banyak mengeluh, nggak usah banyak mengemis, nggak usah. Jadi anggaplah bahwa konten kreator ataupun YouTuber itu adalah seorang seniman ya. Jadi harus selalu bahagia. Jadi biar apa ya, biar ada sesuatu yang dijual. Sehingga kalau dikatakan konten video itu bagus, jadi tidak melihat kepada teknis pembuatan, kepada alat, kepada personalnya, tidak. Pokoknya teman-teman membuat konten video semaksimal mungkin, kemudian produk, kemudian upload. Urusan nanti bagus ataupun tidak yang menjawab adalah penonton-penonton kita semua dan teman-teman. Kan seperti itu. Jadi udah lepaskan saja perasaan itu. Malah tiap hari biasakan membuat konten video agar lancar teman-teman. Baik itu berbicara ataupun konsep yang mendadak. Seperti sekarang Kang Asik nggak pakai konsep, langsung saja. Apa yang teman-teman sampaikan Kang Asik jawab. Kan seperti itu. Ini yang ketiganya nih teman-teman ya. Sebentar lupa. Yang ketiganya adalah karena tadi itu Kang Asik katakan pada poin kedua bahwa di platform YouTube itu konten kreator itu adalah orangnya, hasilnya ada kreativitas. Kreativitas diciptakan oleh sang kreator. Kenapa Kang Asik ada teman-teman yang menyatakan bahwa Kang Asik segala sesuatu itu tidak menakut-nakuti. Jadi segala sesuatu itu disampaikan dengan apa adanya. Kenapa seperti itu ya Kang Asik? Jawabannya gampang sekali. Kata Kang Asik, apa yang harus ditakuti manakala kita membuat sebuah karya sebagai konten kreator, sebagai YouTuber? Tidak ada yang harus ditakuti. Kenapa demikian? Lah, selama kita berbicara itu sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, kemudian tujuannya baik, kemudian yang disampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi alasannya kenapa Kang Asik tidak membuat rasa takut kepada teman-teman? Karena rasakan sendiri Kang Asik bahwa katanya seorang konten kreator itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jadi banyaklah kira-kira yang sifatnya membuat jadi jenuh gitu ya. Terutama ini kadang-kadang ada perasaan ketika upload video, apalagi waktu itu belum lama jadi konten kreator, jadi YouTuber. Jadi segala sesuatu harus setting A, harus setting B, harus setting C. Ternyata pada kenyataannya tidak begitu teman-teman. Yang terpenting adalah membuat konten videonya berkualitas menurut penonton.
Membuat konten videonya adalah bernilai. Jadi di dalam kita mengupload video sudah ada rule-rulenya, sudah ada aturannya. Manakala kita akan mengupload video, cukup kita membuat judul, kemudian membuat deskripsi, kalau mau jadi bikin playlistnya, begitu kan? Kemudian kata kuncinya, kemudian pada terakhir teman-teman kirimkan juga thumbnailnya yang akan ditonton dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Apa yang harus disetting? Nggak ada. Jadi yang penting konsisten, yang penting terus membuat produk video tentunya agar teman-teman terbiasa dan tidak terjadi kekosongan dalam hari-hari tertentu sehingga penonton kecewa. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.